Selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya. Kali ini aku akan bawain cerita misteri dari sebuah keluarga yang ada di Surabaya, yang rumahnya itu diteror oleh pocong kiriman. Buat kalian yang udah pernah baca di Twitter dan beberapa akun gosip, ya, di sini aku akan bahas cerita detailnya dan selamat mendengarkan. Kisah ini diambil dari Twitter dengan akun @nightlightsoup_. Kisahnya tentang satu keluarga besar yang tinggal di sebuah rumah di daerah Rungkut, Lor Gang 4, Surabaya. Rumah berukuran besar itu dihuni 4 kepala keluarga. Rumah itu memiliki 12 kamar yang terbagi dalam 3 lantai. Di depan rumah ada sebuah rumah lain yang dihuni oleh seorang penjahit kaya raya, juga berfungsi sebagai kos-kosan. Di dalam rumah yang dihuni 4 kakak itu, salah satu anggota keluarganya ada yang merupakan ibu pemilik salon. Ia membuka salon di rumah dengan memanfaatkan ruang tamu. Kisah horor dimulai pada Kamis malam Jumat tahun 2003 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, jadi jam setengah 2 malam ya. Si ibu kala itu hendak membuka kulkas, namun tiba-tiba gorden bergerak dan tercium aroma busuk seperti kotoran manusia. Penasaran, si ibu lantas membuka gorden. Kaget bukan main, ia mendapati sosok pocong nampak di jendela. Wajahnya kosong, hitam lebam, tulang, dan bagian rongga dalam kafannya itu, kata si pengunggah dikutip Rabu tanggal 1 Juli 2020. Tak hanya si ibu yang mengalami kejadian horor, di kamar si nenek juga muncul penampakan serupa. Pocong tersebut mengeluarkan suara seperti orang mendengkur. Si ibu lantas berlari mengambil pusaka yang ada di loteng dan melepas semua gorden. Ia lantas menabur garam di setiap sudut ruangan untuk mengusir pocong, namun bukannya hilang, pocong-pocong tersebut justru mengacak-acak barang-barang di lantai 2. Aku sama mami naik ke atas dan benar mereka berdua, pocong maksudnya, ada di sana. Salah satunya di atas TV, lanjutnya. Suasana rumah pun jadi mencekam. Penghuni rumah akhirnya berkumpul untuk berlindung dalam satu kamar. Sementara dua pocong itu masih membuat kegaduhan. Hingga akhirnya ditemukan bungkusan kain kafan di loteng rumah. Pagi harinya warga sekitar ramai berdatangan ke rumah tersebut. Aparat desa dan polisi juga datang untuk menyelidiki peristiwa mengerikan itu. Warga pun sepakat menggelar doa bersama di rumah itu, dan saat ada doa berlangsung, tiba-tiba bungkusan kafan terlempar sendiri ke halaman rumah penjahit yang ada di depan. Warga pun syok lalu berhamburan menuju rumah penjahit itu. Saat didobrak, di dalam rumah itu ditemukan banyak peralatan klinik. Banyak yang tanya, kenapa targetnya ke keluargaku? Jadi konon kabarnya dia itu ternyata baru belajar jadi dukun. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya ada di kisah selanjutnya nih, buat kalian yang penasaran ya. Kejadian tidak mengenakan ini menimpa Yanuar Ramadan, usia 23 tahun dan keluarganya. Jadi mas-mas yang nulis thread ini adalah bernama Yanuar Ramadan. Tepatnya pada Mei 2003 saat Yanuar baru berumur 6 tahun ya. Jadi saat itu umurnya baru 6 tahun. Tengah malam itu ada 2 hantu pocong yang ia lihat di rumahnya yang berlokasi di Rungkut. Yang mengejutkan, pocong tersebut merupakan kiriman dukun yang tinggal di seberang rumahnya. Ia sedang belajar untuk mengendalikan ilmu gaib. Hanya saja salah sasaran di rumah keluarga Yanuar. Wow, jadi ini apes banget ya, dia dapat sasaran salah kiriman pocong. Cerita tersebut kemudian Yanuar bagikan di Twitter pada Rabu 17 bulan 6 2020 hingga akhirnya viral. Yanuar memang sering membagikan kisah-kisah misteri yang dialami oleh keluarganya. Jadi bukan hanya cerita ini, buat kalian yang pengen cari cerita misterinya yang ditulis oleh Yanuar, bisa langsung kunjungi Twitternya. Waktu malam hari aku ke depan kulkas cari makanan. Nggak enak rasanya, ternyata benar buka gorden, ternyata ada pocong di cermin salon Bupo, kata Yanuar ya. Ia kemudian lari ke kamar neneknya karena takut, ternyata di dalam ruangan itu ada pocong lain. Sontak ia langsung menangis
hingga membangunkan 9 orang yang sedang tidur di rumah itu. Rumah itu terdiri dari 3 lantai, dihuni oleh 4 keluarga yang berbeda karena masih satu keluarga. Lantai pertama terdiri dari dapur, salon, dan ruang tamu. Sementara itu lantai atas hanya untuk tempat jemuran dan gudang. Ibu Yanuar kemudian mencari sosok pocong yang ada di cermin salon itu, bahkan kaca salon tersebut dihancurkan. Kemudian ia menaburi garam di semua sudut ruangan. Garam tersebut dipercaya untuk mengusir makhluk halus. Kemudian ke lantai atas, satu pocong langsung ada di atas televisi, di depan kamar Om dan tante saya, Kenang Yanuar. Untuk mengusir pocong itu, ibunya pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, 10 anggota keluarga itu berkumpul di satu kamar. Mereka berdoa seperti membaca ayat suci Al-Quran dan sholat tahajud. Paginya pihak keluarga masih menelusuri lantai 2 dan 3 sebab malam itu terdengar kejadian aneh yang menimbulkan suara gaduh di kedua lantai tersebut. Ternyata beneran ada satu bungkusan kain kafan di lantai 3 dan satu lagi di genteng, tambah Yanuar. Keluarga kemudian meminta bantuan untuk mengambil kain kafan di genteng itu. Setelah dibuka, kain kafan tersebut berisi tulang manusia dan tanah, Masya Allah. Kemudian didoakan oleh warga untuk mengetahui kiriman itu dari mana. Jadi Yanuar dan keluarganya ini ngundang warga buat kayak semacam yasinan gitu di rumahnya, buat nyelidikin dari mana asalnya ini kiriman. Langsung kegeser, terlempar di depan rumah tukang jahit. Jadi benar-benar seberangan sama rumah dia. Lokasinya deket banget, orang-orang langsung berhamburan, ujarnya. Keluarga meminta bantuan polisi dan pengurus RT dan RW untuk mendatangi rumah tersebut. Setelah beberapa kali diketuk pintunya, tidak ada suara yang menjawab. Dari luar, terlihat rumah tersebut memiliki usaha tukang jahit. Hingga kemudian akhirnya warga nekat mendobrak. Ternyata benar, ternyata ada gundukan kuburan, foto-foto orang, benda-benda pusaka. Tidak ada orangnya sama sekali di dalam rumah itu, tambahnya. Rumah itu langsung disegel dan ditandai garis polisi. Bahkan warga setempat menjaganya selama 2 hari. Ternyata pemilik rumah itu merupakan juragan kos-kosan yang ada di lingkungan itu. Diketahui ia memiliki 20 kamar kos-kosan yang disewakan. Juragan kos. Ada salah satu orang yang dipercaya sama dia, sama pemilik kos-kosan maksudnya ya, untuk menyetor uang listrik. Orang itu kemudian ngajak ketemuan dan ngasih tahu pamannya si Yanuar. Akhirnya pihak keluarga mengundang polisi dalam pertemuan itu. Hingga kemudian orang tersebut ditangkap. Kepada polisi, orang tersebut ngaku bahwa dia sedang belajar menjadi dukun. Ngaku ulah dia baru belajar mempraktekkan. Jadi kesalahan dia naruh bungkusan kain kafan di lantai atas, harusnya naruhnya cuma di teras agar bisa diambil kembali. Karena kalau di lantai atas itu kan tidak bisa diambil, makanya dia kabur. Jadi rumahnya diketok-ketok juga dia nggak keluar rumah karena dia kabur. Dia tahu bahwa dia salah naruh bungkusan kain kafan, dia takut ketahuan. Jadi ya itu tadi, kabur tadi, oke? Atas pengakuan itu, orang tersebut kemudian diusir oleh warga dari wilayah tersebut. Bahkan penghuni kos-kosan diberikan waktu untuk pindah ke tempat lain. Nggak cuma yang punya kos-kosan yang diusir, penghuninya juga orang yang nyewa kos-kosannya juga diusir loh. Bangunan tersebut kemudian dibeli oleh salah satu warga lalu dihancurkan. Dan dihancurkannya nggak gampang, teman-teman. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menghancurkannya karena banyak pusaka yang dipendam di tanah tersebut. Teror pocong ke keluarga Yanuar sudah berhenti sejak saat itu. Jadi ternyata di rumahnya nggak cuma gundukan makam, nggak cuma pusaka-pusaka, nggak cuma sesajen-sesajen doang. Di dalam tanahnya dikubur banyak pusaka. Jadi dia ini kayaknya semacam pecinta klinik ya, yang sampai ngerawat banyak pusaka kayak gitu. Aduh, yang punya tetangga kayak begini tolong komen di bawah, serem banget dah.
sampai dia salah sasaran, salah kirim gitu. Tapi kalau dia bilang salah kirim atau salah sasaran kayaknya nggak mungkin ya, karena dia lempar bungkusan kain kafannya itu di atas genteng rumah tetangganya. Berarti kan emang itu ditujukan buat tetangganya. Kalau dia mau kirim buat orang lain, harusnya dilemparnya juga ke orang lain ya kan, harusnya, logikanya gitu loh. Oke teman-teman, jadi tetap harus hati-hati apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap harus waspada. Jangan takut untuk menghubungi RT, RW, dan polisi jika ada kejadian yang seperti dialami oleh Yanuar dan keluarganya ini, karena itu akan sangat membantu. Dan juga kalian harus tetap mendekatkan diri pada Tuhan, karena pertolongan apapun itu pasti yang paling kuat adalah pertolongan Tuhan. Oke? Itu tadi cerita Maya episode kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like-nya, komennya jangan lupa kasih komen di bawah, dan juga subscribe ke channel YouTube aku. Dan buat kalian yang punya cerita misteri yang paling serem dan paling menakutkan, kalian bisa share ke DM Instagramnya cerita_Maya. Oke teman-teman, segitu aja dulu, dan sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.